Rekan-rekan, selamat berjumpa di mata kuliah CSCL atau Computer Supported Collaboration Learning. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membangun kita supaya bisa berkolaborasi dengan orang, lembaga, atau masyarakat di lingkungan kita. Rekan-rekan, untuk pertemuan minggu ini adalah kita perlu menyepakati tentang beberapa hal. Yang pertama, ini merupakan kesepakatan pada umumnya ya, karena memang kondisinya adalah kondisi yang kita sedang menghadapi bencana kemanusiaan. Jadi seluruh umat manusia di dunia ini merasakan dampaknya, entah langsung maupun tidak langsung. Namun ini merupakan kesepakatan kita bahwa saat ini kita memang dalam konstruksi sedang menelan pil pahit ya. Saya yakin teman-teman juga pada prinsipnya ingin juga ke Malang dan segera bergabung untuk perkuliahan. Namun kita dalam kondisi ini masih di level 4 sehingga kita belum bisa menyelenggarakan pembelajaran secara tatap muka. Yang perlu kita sepakati merupakan kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah kita menyepakati dulu media sosial yang akan kita pakai, yaitu grup. Nanti silahkan di pertemuan ini Anda mendaftar di grupnya. Ini ada grupnya. Nah, diklik di situ, nanti jenengan semuanya ini teman-teman bisa bergabung ke chat CSCL 2021 untuk kelas B dan juga kelas A atau juga kelas C. Jadi kita akan bergabung dulu, barangkali ada masukan dari teman-teman atau dari kegiatan persepakatan ini, mungkin ada ide dan sebagainya dan seterusnya. Yang kedua, saya ingin menegaskan bahwa perkuliahan semester ini ada rancangannya, yaitu rancangannya kita mulai dulu dengan kesepakatan, kemudian ada topik yang kita buat, kemudian ada konteksnya, kemudian kita baru merancang, kemudian ada dokumen proyek gitu ya. Kemudian hasil akhirnya adalah diseminasi. Nah, untuk UTS itu adalah dokumen proyek, dan untuk UAS-nya adalah diseminasi dari proyek itu. Jadi proyek ini adalah untuk membangun teman-teman menghasilkan sebuah karya. Jadi nanti bisa dilihat bahwasanya rancangan dalam satu semester itu adalah seperti ini. Kemudian teman-teman untuk menguatkan kesepakatan, rekan-rekan mohon untuk mengisi form kesepakatan. Ini sebagai tanda bukti saja. Tanda bukti bahwa rekan-rekan menyepakati atau tidak menyepakati dengan berbagai alasan. Tentunya teman-teman kalau yang menyepakati tentunya ada alasannya. Yang belum menyepakati juga tentunya ada alasannya. Jadi silahkan nanti diklik. Nanti rekan-rekan akan melihat masukan itu, entah nanti menyetujui atau tidak gitu ya. Menyetujui atau tidak. Ini merupakan konstruk dari panjenengan. Saya tidak ingin teman-teman terkooptasi dengan saya dan harus takut ya. Memang tidak sepakat ya, monggo, ada yang tidak sepakat. Tapi mohon sekali lagi, apakah ini sepakat ataukah sepakat dengan catatan atau saya tidak menyepakati, tentunya teman-teman harus mengisi alasannya. Baik yang sepakat ya oke lah, harus dijelaskan apa yang menyebabkan Anda sepakat dengan catatan dan seterusnya. Rekan-rekan, saya ingin membuka satu wawasan pada teman-teman bahwa pembelajaran ini tidak harus yang menguasai adalah dosen, karena ini pure adalah kegiatannya mahasiswa. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dimulai dengan unsur-unsur yang tidak ada
pemaksaan, yaitu ada kesepakatan. Kalaupun tidak setuju pun tidak perlu dengan cara anarkis ya. Teman-teman bisa mengungkapkannya pun sebagai cara-cara seorang intelektual gitu ya. Jadi menyampaikan, nanti kita akan melakukan perubahan. Sehingga nanti kalau sudah sepakat maka nanti hidden from student-nya atau materinya akan terbuka semua. Atau kita buka per minggu juga tidak ada masalah. Tapi saya masih membutuhkan sebuah kondisi bahwasannya teman-teman harus dalam kondisi sepakat terlebih dahulu. Kalau tidak sepakat, kami pun juga akan melakukan pendekatan pada Anda, apa yang menjadi permasalahan. Nah, inilah cara saya mendekati Anda supaya Anda bisa paham, tidak harus utuh, tapi perlu memberi catatan-catatan. Demikian teman-teman, prinsip dari kolaborasi pembelajaran ini, prinsipnya cuma satu, bahwa Anda nanti pada saat UTS gitu ya, Anda membuat proyek yang bersama, rancangan sebuah proyek, sedangkan UAS-nya Anda menunjukkan proyek apa yang sudah dibangun secara bersama. Caranya seperti itu. Nanti bagaimana cara membuat proyeknya kita pelajari bersama-sama. Jadi bukan hanya saya ya, karena mungkin ada proyek-proyek yang yang baru ya, seperti dulu hanya konsep CEO gitu ya dulu. Kemudian sekarang sudah berubah menjadi founder. Yang dulu mungkin marketplace, ya sekarang sudah individual place ya, seperti online shop dan sebagainya. Itu dalam dunia usaha tentunya akan berbeda ini. Entah itu owner, entah itu sebagai CEO atau sebagai founder, itu pasti butuh kolaborasi. Mata kuliah ini sama gitu. Ya, apakah Anda nanti menjadi seorang CEO atau Anda menjadi seorang owner dari sebuah perusahaan, atau Anda sebagai seorang founder yang membutuhkan co-founder tentunya. Itu mungkin harapan dari perkuliahan ini. Penuh dalam cita-cita saya adalah rekan-rekan memang usahawan-usahawan muda ya, yang memiliki proyek-proyek luar biasa yang berpartner pada teman-teman rekan-rekan sendiri. Itu mungkin yang perlu kita sepakati. Tentunya ya tidak ada gading yang tak retak. Karena kalau kita belum menyepakati tentunya kurang afdol dalam sebuah silaturahim gitu ya. Belum afdol rasanya. Oleh karena itu, mari kita sepakati atau kita memberi catatan terhadap kesepakatan atau tidak menyepakati dengan alasan tertentu agar saya bisa menyelenggarakan perkuliahan ini dengan demokrasi. Demikian teman-teman. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah bergabung ke dalam WA Group dan sekalian untuk memberikan ide, gagasan, dan masukan. Tetap semangat supaya kuat agar kita sehat. Terima kasih.